Ya, sementara itu pemirsa, temuan ular di sejumlah permukiman warga beberapa waktu lalu begitu meresahkan karena hewan tersebut dinilai berbahaya jika kontak langsung dengan manusia. Namun ternyata tidak semua ular memiliki bisa yang berbahaya bagi manusia. Lalu bagaimana penanganan ular jika ternyata ditemukan di rumah warga? Rekan lapangan kami Menia Mutiara akan mengulasnya bersama pembudidaya ular dalam liputan berikut ini. Kita sebagai pemilik rumah ya merasa takut, kan jenis ular itu kan banyak, ada kobra, saya paling takut tuh kobra doang. Sebenarnya sih khawatir kalau ular-ular tuh ngeri gitu sebenarnya gitu, apalagi ular kobra pernah terjadi ada juga itu di lingkungan kita. Ada yang takut, ada juga yang khawatir. Ya, keresahan warga barangkali cukup beralasan karena kemunculan fenomena ular memasuki rumah warga belakangan terjadi di sejumlah daerah. Hal tersebut tentu membuat resah masyarakat, sebab tidak diketahui pasti dari mana asal kemunculan ular-ular tersebut. Faktor tibanya musim penghujan menandakan tiba pula pada musim kawin ular sehingga mudah bertelur di lingkungan yang lembab. Yang berbahaya adalah maraknya ular yang memasuki rumah warga, kebanyakan merupakan jenis ular bernaluri liar yang hidup di alam bebas. Namun siapa sangka, rupanya ada jenis ular yang tidak buas sebab tidak memiliki bisa yang mengandung racun. Tentu sebagai masyarakat awam, kita tidak merasa jeli untuk membedakan mana ular yang jinak dan tidak. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dari motif dan jenis kepala ular. Hal yang perlu diperhatikan ketika menemukan ular yang berada di rumah ialah mengenal jenisnya. Kalau jenis seperti ini, jenis piton, tidak bernaluri buas karena memang tidak memiliki bisa. Lihat saja nih, saya ambil ya salah satunya. Tada, jinak kan? Tapi jangankan masyarakat awam, pecinta ular sekalipun awalnya tetap saja kesulitan membedakan mana jenis ular berbisa dan bukan. Lalu bagaimana sebaiknya jika tiba-tiba menemukan ular di sekitar tempat tinggal? Untuk membedakannya itu agak susah ya. Jadi sebenarnya kalau ketemu ular liar, kalau tidak tahu jenisnya, sebaiknya dihindari. Untuk spesifikasi ini berbisa atau ini nggak berbisa, terkadang mereka mirip-mirip gitu loh. Nggak usah sampai matiin. Sebenarnya ada call center komunitas ular, ada teman-teman yang memang mereka mau membantu untuk mengevakuasi ular-ular tersebut. Bahkan ular berbahaya juga mereka bisa gitu loh. Kalau ketemu ular di rumah, kita tidak tahu jenisnya dan anggap aja bahaya dan itu hubungin orang-orang seperti itu yang bisa bantu untuk mengevakuasi ularnya ke tempat yang seharusnya. Umumnya ular masuk ke dalam rumah untuk mencari tempat yang hangat untuk bertelur. Mengingat saat ini intensitas hujan terus-menerus melanda. Hal yang bisa dilakukan ialah menjaga kebersihan dari adanya hama di dalam rumah seperti tikus. Kenapa? Karena tikus merupakan sumber makanan ular secara umum. Selain itu, hindari kebiasaan menumpuk barang di gudang atau tempat yang gelap, serta rutin membersihkan pekarangan rumah. Mengingat banyaknya ragam jenis ular, ketika sudah melakukan hal antisipasi namun tetap mendapati ular di dalam rumah, hal yang perlu dilakukan ialah jangan panik dan kenali terlebih dahulu jenisnya. Ular akan melakukan penyerangan ketika merasa dirinya terancam. Nah, pemirsa, ini adalah ular jenis ball python yang sebenarnya dibudidaya untuk dipelihara, berbeda dengan ular-ular liar yang ada di luar sana. Kalau jenis seperti ini mudah sekali untuk dijinakkan sehingga tidak akan menyerang manusia. Dari Tangerang, Menia Mutiara, Yudi Permana melaporkan.